kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iNews Prime. Kita ke informasi lainnya pemirsa, jelang pemilu 2024, elektabilitas Partai Perindo terus bergerak naik. Berdasarkan rilis Lembaga Survei Nasional atau LSN, Partai Perindo menyusul elektabilitas Partai Nasdem, bahkan mengungguli PAN dan juga P3. Pemilu 2024 kian dekat. Partai politik mulai bermanuver dan atur strategi untuk meraup suara masyarakat. PDI Perjuangan masih duduk di puncak elektabilitas dari hasil survei berbagai lembaga, tak terkecuali Lembaga Survei Nasional. Berdasarkan survei dari 10 sampai 24 Juni lalu terhadap 1.500 responden di seluruh Indonesia, PDI Perjuangan mampu meraih elektabilitas 22,2%. Disusul oleh Partai Gerindra dengan 16,4% dan Demokrat 11,1%. Berikutnya ada Golkar yang meraih 10,1%, PKS 6,9%, dan PKB 6,7%. Peta elektabilitas pun semakin menarik antara partai politik parlemen dan non-parlemen. Elektabilitas Partai Perindo terus bergerak naik. Bahkan angkanya mengejar Partai Nasdem dengan selisih angka yang sangat tipis. Dari survei LSM, Partai Perindo mampu meraup elektabilitas 3,4%, hanya berselisih 0,2% dengan Partai Nasdem. Perindo bahkan mengalahkan Partai Lama PAN yang meraih angka 2,6% dan berada di urutan ke-8 dari 15 partai yang ditampilkan. Di bawahnya lagi ada P3, PSI, dan Hanura dengan 1,9, 0,9, dan 0,5%. Disusul Gelora dan Partai Umat 0,4% dan posisi buncit PBB dengan 0,2%. Dengan hasil ini, Perindo memiliki peluang yang cukup besar untuk lolos ke Senayan di tahun politik mendatang. Elektabilitas parpol non-parlemen menyalip 2 parpol parlemen. Apa maknanya terutama bagi dinamika yang akan terjadi jelang pemilu 2024? Kita bahas bersama Gema Nusantara Bakri selaku Direktur Eksekutif Lembaga Survei Nasional yang sudah tersambung malam hari ini via Zoom, dan juga Wakil Ketua Umum DPP Perindo Ferry Kurniadiskiansyah yang sudah berada bersama saya di studio iNews malam hari ini. Selamat malam Mas Gema dan juga Kang Ferry. Selamat malam. Selamat malam, siap. Tampaknya senyum terkembang terutama di wajah Kang Ferry malam hari. Tapi sebelum ke Kang Ferry, saya harus ke Mas Gema terlebih dahulu untuk meminta penjelasan terkait dengan hasil survei per Juni 2024 atau Juni 2022 ini ya Mas. Ya, betul. Baik, Mas Gema boleh dijelaskan seperti apa prosentase baik dari Partai Perindo khususnya, kemudian juga tadi parpol parlemen yang berhasil disalib oleh Perindo. Oke, terima kasih Mbak Fani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, berdasarkan hasil yang dilakukan oleh LSN pada bulan Juni ya 2022 ini dapat dilihat bahwa Partai Perindo mendapatkan apresiasi dari masyarakat dengan elektabilitas 3,4%, dan bahkan tadi kalau dibilang oleh Mbak Fani sudah menyalip partai yang ada di parlemen. Ya, kalau kita baca hasil survei ini, kita bisa melihat berdasarkan penilaian metodologi sebenarnya apa yang diperoleh Perindo ya ini belum pasti mengungguli partai-partai yang ada di parlemen seperti P3 dan PAN ya, karena selisihnya ini masih di bawah margin of error yang ditetapkan oleh LSN sebesar 3,53% ya. Jadi kita belum dapat memastikan bahwa Partai Perindo ini berada di atas partai parlemen lainnya. Tetapi apa yang diperoleh Partai Perindo saat ini merupakan suatu citra yang positif ya yang diberikan oleh masyarakat Indonesia mengenai apa yang sudah dilakukan Partai Perindo selama beberapa bulan terakhir ya. Kalau kita lihat ya kurangnya ada 3 faktor yang menyebabkan mengapa Partai Perindo terus bergerak naik mendekati ambang batas parlemen sebesar 4% ya. Kalau yang kami lihat berdasarkan hasil survei LSN ya, Partai Perindo ini adalah partai yang paling serius ya melakukan sosialisasi melalui berbagai kegiatan sosial baik di tingkat pusat maupun di tingkat ranting. Nah, ini yang mendapatkan apresiasi dari masyarakat khususnya mengenai program-program yang
dimiliki Partai Perindo ini menyentuh segala permasalahan real yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia saat ini. Baik, Mas Gema. Baik, Mas Gema, saya harus potong dulu karena ini adalah poin yang sangat menarik yang harus saya lempar ke Kang Ferry terlebih dahulu. Kang Ferry, unggul Partai Perindo kalau misalnya melihat seperti apa tadi pernyataan Mas Gema, walaupun masih ada margin of error, tapi tampaknya sudah bisa menjadi sebuah gambaran tersendiri terkait dengan elektabilitas Partai Perindo yang perlahan-lahan mulai meningkat, kemudian juga menyalip 2 parpol parlemen, dan ini terletak pada kekuatan Partai Perindo yang bisa menyasar rakyat lewat program-program sosial. Tanggapan Anda, Kang? Ya, salah satu aspek yang sangat penting dari Partai Perindo itu adalah politik kesejahteraan yang itu langsung menyentuh masyarakat secara real gitu kan. Nah, ini yang memang menjadi poin yang sangat penting dan strategis yang kita lakukan dalam beberapa bulan terakhir ini. Dan tentunya ini akan terus kita masifikasi ya, aktivitas yang kita lakukan, dan kita konsisten dengan politik kesejahteraan yang diusung atas arahan Ketua Umum kita Pak Haritanu Sudibyo, dengan berbagai aktivitas sampai dengan tingkat ranting, sampai dengan tingkat desa. Tentunya itu memang harus kita lakukan. Nah, upaya-upaya ini yang memang saya pikir menjadi catatan penting yang itu dirasakan masyarakat, sehingga implikasinya adalah kita lihat pada hasil survei. Ini metodologi yang saya pikir menjadi menarik ya, dan ini menjadi catatan yang bagi kami tidak untuk berpuas diri, tapi ini menjadi catatan penting, referensi untuk kita berjuang. Kalau kita konsisten proses perjuangan kita, maka diyakini akan masuk pada elektabilitas yang cukup tinggi dengan perolehan yang di atas dari parliamentary threshold yang kita targetkan sebesar 8-10% yang ada. Targetnya kapan, Kang Ferry, mungkin bisa diingatkan? Ya, kalau misalnya kita berjalan dengan konsisten mekanisme yang kita lakukan, maka pergerakan dari hasil yang ada di masyarakat itu sendiri, mudah-mudahan ketika nanti pada waktunya pada tanggal 14 Februari 2024 nanti, maka proses penentuan pilihan masyarakat itu betul-betul bisa sesuai dengan apa yang kita targetkan 8-10% tadi seperti itu. Kalau tadi kan program-program yang sudah ditelurkan seperti itu yang bisa menarik hati masyarakat. Kalau misalnya mesin partainya sendiri seperti apa, Pak? Iya, saya pikir masyarakat juga pasti merasakan, dan hasil survei yang tadi dilakukan oleh teman-teman LSM, Mas Gema dan kawan-kawan, ini terkonfirmasi dengan baik seperti itu. Dengan 3,4%, ada survei sebelumnya juga 3,3%, 3,4%. Ini kan trennya menuju terus peningkatan seperti itu. Nah, oleh karena itu upaya-upaya yang dilakukan oleh Perindo dengan aktivitas yang real ke masyarakat ini betul-betul dirasakan, dan masyarakat merasakan betul apa yang dilakukan oleh Perindo. Ada global Perindonya, ada mekanisme yang dilakukan dengan ambulan Perindonya, ada yang dilakukan dengan mekanisme yang itu menyentuh masyarakat secara luas, support-support yang ada, bahkan mewakili publik untuk mengkritisi berbagai agenda-agenda yang ada. Ini menjadi hal yang sangat penting, dan ini tersosialisasi dengan baik. Oke, baik. Mas Bima, berarti pertanyaan selanjutnya adalah tadi program yang sudah ditelurkan oleh Partai Perindo ini apakah juga tergambar dari sampel atau sampling yang dilakukan oleh LSM? Seperti apa karakter pemilih yang diincar, atau sudah cocokkah gitu calon pemilih yang diincar oleh Partai Perindo dengan hasil survei tersebut? Mas Bima. Oke, terima kasih. Ya. Jadi berdasarkan karakteristik pemilih yang menyasar ya, yang memilih Partai Perindo di pemilu 2024 nanti ya, seperti yang ada di dalam survei LSM ya, mayoritas publik itu menginginkan partai yang mampu mendekati permasalahan real rakyat. Jadi bukan partai yang memberikan janji-janji manis, bukan partai yang memiliki visi misi yang bombastis, tapi cukup hal-hal sederhana, hal-hal kecil, dan hal-hal yang menyentuh masalah-masalah real rakyat. Khususnya sekarang ya di bidang ekonomi ini adalah masalah yang paling mendesak yang diinginkan oleh rakyat untuk segera diselesaikan. Nah, jadi bukti konkretnya ada gitu, Mas Gema ya, dirasa ya. Jadi harus ada kinerja konkret, dan apa yang dilakukan oleh teman-teman Perindo itu dinilai positif oleh publik. Dan ini tidak dilihat oleh lawan-lawan atau kompetitor lainnya. Ya, sejauh ini apa yang dilakukan Perindo itu cukup konsisten dan berbeda dengan partai-partai lainnya yang hanya memanfaatkan event-event tertentu, tidak seperti Perindo yang terus konsisten setiap bulan, ya bahkan setiap minggu di berbagai wilayah, yang bahkan sampai di tingkat terkecil di desa atau di kelurahan terus melakukan bakti sosial, dan itu yang tentunya mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Kalau boleh tahu, sebagian atau katakanlah mayoritas
mayoritas dari pemilih atau hasil sampling yang ada di hasil survei LSN ini, mana yang paling katakanlah terkena pesona Partai Perindo tadi, atau yang mana yang lebih mengenal gitu Partai Perindo? Ya, kalau kita breakdown ya, kita analisis secara tabulasi antara elektabilitas Partai Perindo dengan karakteristik demografis dari pemilih ya, banyaknya menyasar sektor ya tingkat menengah ke bawah. Ya, karena tingkat menengah ke bawah ini adalah sebenarnya masyarakat yang membutuhkan tindakan konkret dari partai-partai politik ya, bukan hanya janji manis. Dan ini diperlihatkan oleh Partai Perindo di berbagai kegiatan sosialnya yang langsung menyentuh ke masyarakat, dan itulah yang mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Betul. Baik Mas Gema. Nah, Kang Ferry, jawabannya seperti itu. Sebenarnya program dan juga calon pemilihnya ini sudah tepat, tapi bagaimana dengan calon pemilih lain yang katakanlah masih harus ditarik hatinya, seperti milenial misalnya? Ya, itu menjadi bacaan kita. Jadi hasil dari teman-teman LSN ini menjadi referensi yang sangat berharga sekali, tapi tidak dalam konteks kita harus berpuas diri. Karena kita ini di tahun elektoral nih yang harus kita lakukan. Dan kita ingin menjadi bagian dari alternatif pilihan masyarakat di sejumlah partai-partai yang lain. Ternyata memang ada partai yang secara konsisten memperjuangkan aspirasi masyarakat, politik kesejahteraan yang memang terus kita perjuangkan, yang itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Nah, ini yang saya pikir akan terus kita lakukan di tahun elektoral seperti ini. Dan bahkan saya pikir tidak di tahun elektoral saja, terus berkesinambungan aktivitas yang kita lakukan. Nah, oleh karena itu ini menjadi poin yang sangat penting dan sangat strategis sekali. Ke depan ini menjadi bacaan. Jadi kerja kita kan kerja kolegial, kerja dari mulai tingkat pusat, tingkat wilayah, tingkat kabupaten, kecamatan, sampai dengan tingkat desa, bahkan sampai lapangan. Ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita lakukan secara kolegialitas. Kalau ini dilakukan benar, saya yakin masyarakat juga akan melihat partai mana yang memang sangat bisa dirancang oleh masyarakat, dan partai alternatif mana yang memang selama ini itu betul-betul bisa memberikan sesuatu kepada masyarakat. Nah, ini yang memang menjadi poin yang sangat penting. Ini bisa menjadi salah satu bagian dari strategi selanjutnya, dan kita tunggu seperti apa, dan tentunya sebagai masyarakat kita harapkan agar tadi seperti Kang Ferry katakan, konsisten, jangan hanya karena pesta demokrasi saja, begitu ya Kang Ferry. Karena durasi sangat sempit, sayangnya walaupun pembicaraan ini menyenangkan sekali mungkin ya, terutama karena wajah Kang Ferry bersinar-sinar sekali malam hari ini, pemirsa. Kita harus sudahi dulu Kang Ferry dan juga Mas Gema di dialog di Ais Prime malam hari ini. Sehat selalu Kang Ferry dan juga Mas Gema. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum, selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih. Dan kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Transformasi Sarinah ternyata bukan hanya sebatas wajah baru bagi pusat